habis ya. Jadi negatif 13x dikurang negatif 10. Halo semuanya, apa kabar? Saya Iman Widiana dan hari ini kita akan belajar mengenai pembagian polinomial. Nah, pembagian polinomial ini agak sedikit berbeda ya, agak sedikit rumit daripada operasi kayak penjumlahan, pengurangan, atau perkalian yang lainnya. Nah, pembagian polinomial itu bisa kita gunakan dua cara. Ya, jadi pembagian polinomial itu ada dua cara ya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode susun dan metode Horner. Nah, pada video kali ini kita akan membahas metode susun saja. Oke. Metode susun ini sama halnya seperti pembagian bilangan biasa yang kalian mungkin sudah tahu. Contohnya misalnya saya punya bilangan 47 dibagi oleh 3. Menggunakan cara susun kita bisa melakukan pembagiannya seperti ini. Dibagi dengan 3. Jadi 3 dikali berapa mendekati 4? 3 kali 1. Habis itu satunya dikali 3 lagi. Seperti itu. Kemudian dikurangi, ini jadinya 1, kemudian 7-nya turun. 3 kali berapa mendekati 17 itu 5. 5 kali 3 15 dikurangi, hasilnya adalah 2. Nah, 15 ini kita sebut sebagai hasil. Ya, 15 ini kita sebut sebagai hasil. Dan 2 ini kita sebut sebagai sisa. Dan 3 ini kita sebut sebagai pembagi. Oke, jadi kita peroleh 47 dibagi 3 itu hasilnya adalah 15, sisanya 2. Itu bisa kita tulis seperti ini. 47 itu sama dengan 3 dikali 15 ditambah dengan 2 ya, atau bisa kita buat bentuk umumnya menjadi, kalau 47 itu adalah fungsi umumnya fx dan 3 ini kita sebut sebagai pembagi atau px, maka hasilnya 15 ini kita sebut hx ditambah dengan 2 atau kita sebut dengan sx, sisa ya. Sebenarnya pembagian polinomial menggunakan metode susun ini juga sama persis dengan pembagian bilangan biasa. Oke, bagaimana penggunaannya pada bentuk polinomial yang sebenarnya? Mari kita tes dengan beberapa contoh soal. Oke, di sini kita punya 3 contoh soal ya. Oke, kita akan kerjakan satu-satu. Oke, soal yang pertama kita jawab. Oke, jadi kita tulis kembali soalnya. X dikurang 5 itu membagi X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 13X ditambah 8. Oke, jadi untuk melakukan pembagiannya itu kita fokus pada variabel tertinggi pada fungsi polinomialnya dan fungsi pembaginya. Nah, pembaginya adalah X, sedangkan yang dibagi adalah X pangkat 3. Oke. Nah, X ini kan sama dengan 1X pangkat 1. X pangkat 3 ini sama dengan 1X pangkat 3. Nah, pertama-tama kita lihat dulu koefisiennya. Dari 1 menjadi 1, apa yang terjadi? Dikali berapa? Dikali 1. Oke, karena perkalian 1 tidak ada gunanya, jadi kita nggak usah tulis. Nah, sekarang dari X pangkat 1 menjadi X pangkat 3, apa yang terjadi? Dikalikan dengan X pangkat 2 gitu.
Nah, kemudian X pangkat 2-nya ini kita akan kalikan kembali di sini. Jadi X pangkat 2 dikali dengan X dikurang 5. X pangkat 2 kali X itu hasilnya adalah X pangkat 3. Dan X pangkat 2 dikali min 5 adalah negatif 5X pangkat 2. Kemudian kita kurangi. X pangkat 3 habis. Kemudian ini negatif 3 dikurang negatif 5 hasilnya adalah 2X pangkat 2. Negatif 13X tinggal diturunkan saja. Positif 8 juga tinggal diturunkan. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke yang ini. 2X pangkat 2. Jadi, sekarang kita mau cari tahu 2X pangkat 2. Lihat, koefisiennya 1 berubah menjadi 2. Apa yang terjadi? Dikali dengan positif 2. Jadi, tambah 2. Kemudian pangkatnya, pangkat 1 menjadi pangkat X pangkat 2. Artinya dikali dengan X pangkat 1. Tapi nggak usah ditulis pangkatnya. Nah, kemudian 2X ini kita kalikan kembali dengan si pembagi. Jadinya 2X dikali dengan X dikurangi 5. Ya, jadi 2X dikali X adalah 2X pangkat 2. Kemudian 2X dikali min 5 itu adalah min 10X. Kemudian kita kurangi. Ini habis, ya. Jadi negatif 13X dikurang negatif 10X itu hasilnya adalah 3X. Negatif 3X ya. Kemudian ini tambah 8-nya turun aja. Oke, sekarang kita fokus yang di sini. Dari X menjadi negatif 3X, negatif 3X. Oke. Nah, perhatikan dari 1 menjadi negatif 3. Apa yang terjadi? Dikali dengan negatif 3. Kemudian X pangkat 1 menjadi X pangkat 1, artinya tidak terjadi apa-apa ya. Jadi cukup negatif 3 aja. Nah, kemudian negatif 3 ini kita kalikan dengan si pembagi lagi. Jadinya negatif 3 dikali dengan X dikurang 5. Nah, berapa nih? Jadi negatif 3 dikali X itu adalah negatif 3X. Kemudian negatif 3 dikali negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya positif. 3 dikali 5 hasilnya berapa? 15. Oke. Jadi kemudian ini kita kurangi. Ini habis. Ini hasilnya menjadi negatif 7. Nah, negatif 7 ini kita sebut sebagai sisa atau SX. Oke. Dan yang di atas ini kita sebut sebagai hasil atau HX. Oke. Jadi hasil sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 dengan sisa negatif 7. Oke. Gampang ya, gampang. Oke, berikutnya kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, di sini pembaginya bentuknya bukan X ditambah atau dikurang ya. Jadi ini bentuknya lebih agak rumit sedikit, ada 2-nya nih di sini. Tapi nggak kenapa, sebenarnya caranya tetap sama, hanya perhitungannya sedikit lebih berbeda. Terima kasih sudah menonton sejauh ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Part selanjutnya, silahkan klik link pada description box. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.